Welcome to our channel. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan kekeringan terburuk dalam satu abad pada tahun 2015. Sebagaimana disadur oleh BBC, penanaman padi telah selesai dilakukan pada lebih 441.560 hektar sawah. Namun sedikitnya 136.200 hektar yang mengering. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran memburuknya kelangkaan pangan. Meski pemerintah melakukan reformasi pertanian, bencana kekeringan terus dilaporkan hingga tahun 2019. Kemudian pada pertengahan 2021, Kim Jong-un mengakui ekonomi utara anjlok karena salah manajemen dan sanksi dunia yang selanjutnya diperburuk oleh wabah COVID-19. Rentetan peristiwa tadi akan menjadi pembuka dari penjelasan selanjutnya, yakni mengapa Korea Utara menjadi sangat miskin. Zaman keemasan ekonomi Korea Utara. Sejarah ekonomi Korea Utara mencakup periode stagnasi dan krisis yang signifikan, dengan fase pemulihan yang terputus-putus serta beberapa pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya Korea Utara dikenal tertutup dan belum menerbitkan indikator atau statistik resmi tentang kondisi makroekonominya sejak tahun 1965. Namun negara ini diketahui menikmati periode yang relatif stabil selama tahun 1970-an dan 1980-an di bawah sistem kepemimpinan tunggal Kim Il-sung. Bahkan perekonomian utara dan selatan amat seimbang hingga tahun 1973. Meski setelahnya Korea Selatan meroket dan menjadi salah satu negara produsen penting di dunia dengan perusahaan seperti Samsung dan Hyundai yang menjadi merek global mereka. Bagaimanapun, sistem struktur sosialisme semakin memperlambat perkembangan ekonomi Korea Utara. Karena itu, kebangkitan Korea Utara sepenuhnya bergantung pada bantuan dari negara sosialis lainnya. Namun, bagaimanakah dan mengapa Korea Utara menerima begitu banyak bantuan ekonomi? Bantuan Soviet dan Tiongkok. Pada dasarnya ekonomi Korea Utara juga dipengaruhi oleh hubungan Uni Soviet dan Tiongkok yang tidak lagi akur pasca meninggalnya Stalin pada tahun 1953. Sebagai pemimpin baru, Nikita Khrushchev melihat pandangan Stalin menyimpang dari semangat ideologi komunisme. Ia lalu mencetuskan destalinisasi yang lantas ditanggapi Mao Zedong dengan penolakan. Sistem kompetisi pekerjaan gaya negara sosialis, bantuan dari negara komunis lain, dan kebijakan ekonomi yang dirancang sebelumnya untuk selanjutnya dikombinasikan dengan infrastruktur industri Korea Utara yang subur, diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi Korea Utara harus menghadapi berbagai masalah, termasuk retaknya hubungan Soviet dan Tiongkok. Setelah kedua negara tidak lagi punya ideologi yang sama, praktis tidak ada yang ingin melepas Korea Utara. Pada masa inilah Korea terlatih di antara keduanya. Ketika bantuan diberi dan ditawarkan, Korut terus-menerus dirangsang oleh persaingan sosialis ini. Diplomasi pendekatan yang sama oleh Korut terhadap kedua negara, pembatasan sistem struktur ekonomi terpusat, pengerahan penduduk secara massal, dan terisolasinya ekonomi mereka dari ekonomi pasar global. Pada akhirnya mengakibatkan kemacetan ekonomi Korea Utara. Awal dari sebuah akhir. Pada tahun 1961, Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Seperti dikutip dari WBS, pembangunan yang dilakukan dalam 3 kali rencana pembangunan 7 tahun tersebut menitik beratkan pada industri berat seperti manufaktur alat-alat mesin. Namun, kebijakan itu menghadapi rintangan karena industrialisasi yang hanya memenuhi permintaan domestik semakin terbatas. Sebagaimana situasi ketegangan Uni Soviet dan Tiongkok, Korea Utara pada akhirnya menemukan kesulitan akibat penundaan target rencana pembangunan mereka. Jadwal untuk rencana pembangunan 7 tahun diperpanjang sampai 3 tahun selama Oktober 1966 dalam pertemuan perwakilan partai. Tetapi rencana pembangunan itu gagal untuk mencapai targetnya. Sejak awal Kim Il-sung diketahui terobsesi dengan ini. 80% dari semua sumber daya digunakan, bahkan mengorbankan barang-barang konsumsi. Hal inilah yang membuat rezim korup sepenuhnya bergantung pada bantuan negara sosialis.
Nah, ketika rezim kekurangan batu bara untuk produksi, disinilah mereka memobilisasi penduduk untuk bekerja lebih lama dan lebih keras. Cara ini dikenal sebagai gerakan Chol 5. Mengutamakan militer. Faktanya, kebergantungan yang berlebihan pada industri berat dan pemanfaatan gerakan buruh besar-besaran akan mendapatkan tekanan lebih lanjut menjelang akhir tahun 1960-an. Saat itu perang dingin memanas. Krisis rudal Kuba pada Oktober 1962 membuat pemimpin Korea Utara merasa perlu meningkatkan kemampuan militernya. Hal itu lantas menjadi alasan bagi Korut untuk menciptakan 4 arah kebijakan militer utama yang memfokuskan pada peningkatan investasi untuk meningkatkan kekuatan militer. Semua laki-laki berusia 15 tahun hingga 45 tahun dan perempuan 18 hingga 35 tahun diamanatkan untuk bertugas di militer. Perekonomian lalu dibebani secara dramatis dan ketika Perang Dingin mereda di tahun 70-an, negara-negara barat mulai terbuka untuk memberi pinjaman ke Korea Utara. Total dana sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat masuk ke negara tersebut untuk selanjutnya dialokasikan ke pembangunan pabrik pupuk dan semen. Sayangnya negara tidak punya kapasitas untuk mengembalikan pinjaman. Alhasil tidak ada negara yang akan memberi pinjaman ke negara tersebut pada tahun 1976. Kecemburuan ekonomi. Sebagaimana diketahui, perekonomian Korea Utara dan Selatan sempat seimbang sebelum akhirnya berat sebelah seperti hari ini. Ya, sistem perekonomian terpusat yang kaku membuat perekonomian Korut tampak mandek pada tahun 1980-an. Di sisi lain, keajaiban ekonomi dan demokratisasi Korsel adalah masalah besar bagi rezim Korut. Ini mengingat cengkramannya pada kekuasaan dapat dengan mudah hancur jika Korea Utara melihat kelas menengah yang berkembang, serta peningkatan kualitas hidup yang cepat oleh Selatan untuk pertama kalinya. Alhasil di tengah perekonomian yang stagnan, Korea Utara tetap mengerjakan mega proyek gila, termasuk proyek Hotel Ryugyong. Dilansir dari CNN, pembangunan hotel ini terpantik dari pembangunan Swissotel di Stamford, hotel terbesar di dunia yang dibangun di Singapura pada tahun 80-an. Saat itu Korea Selatan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunannya. Tahun 1990, persaingan Korut dan Korsel semakin panas. Karena berada dalam posisi lemah setelah blok Soviet kalah di Perang Dingin, fokus perkembangan pembangunan Hotel Ryugyong terpecah. Akhirnya dana yang mulai mengering dan semua kesalahan perhitungan membuat Korea Utara meruntuhkan ekonominya sendiri. Kelaparan yang hebat. Pembentukan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 1948 ternyata turut mengawali bencana kelaparan. Sebab pada dasarnya lahan pertanian dan kondisi iklim negara tersebut tidak cocok untuk memproduksi makanan. Meski demikian, masalah kelaparan ini bisa diatasi berkat bantuan makanan serta bahan bakar murah dari Uni Soviet. Tidak heran jika keruntuhan Uni Soviet menjadi pukulan cukup kuat bagi kemakmuran Korea Utara. Pertambangan batu bara dan pembangkit listrik terhenti. Pupuk kimia tidak dapat diproduksi lagi. Begitupun pembangkit listrik tenaga air untuk tanah pertanian juga ikut berhenti. Di tengah industri yang tidak lagi berfungsi hanya dalam 3 tahun, berhentinya pasokan makanan gratis dari negara-negara sosialis sebesar 50% memperburuk keadaan. Ekonomi Korea Utara memasuki salah satu fase stagnasi terburuk pada tahun 90-an. Selain disintegrasi Uni Soviet, krisis pangan terjadi setelah serangkaian bencana alam. Mulai dari badai hujan es pada tahun 1994, banjir dari tahun 1995 hingga 1996, dan kekeringan pada tahun 1997. Bahkan antara tahun 90 dan 98, negara ini mengalami tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata minus 4,1%. Kehidupan setelah runtuh. Dalam kasus Korea Utara, masuk akal bagi mereka untuk mengambil pinjaman demi mengatasi masa-masa sulit. Namun Korea Utara punya reputasi buruk sejak tahun 70-an. Ini membuat sejumlah negara enggan mengambil risiko.
Selain itu, lumpuhnya industri dan sanksi ekstrem yang diberikan karena program senjata nuklirnya membuat Korut tidak dapat mengandalkan perdagangan. Hari ini kita telah menyaksikan jatuhnya Uni Soviet dan reformasi sistem ekonomi Tiongkok, namun tidak ada yang berubah dari Korea Utara. Pembelot Korut yang terkenal Lee Yuan Keol mengatakan, mendiang pemimpin Kim Jong-il menulis dalam wasiatnya bahwa kata-kata reformasi dan keterbukaan tidak akan digunakan. Sebab mereka telah belajar bahwa membuka ekonomi atau struktur politik, meski itu hanya sedikit, akan memulai gelombang pasang reformasi lebih lanjut yang tidak pernah berakhir seperti di Uni Soviet. Kepemimpinan Korea Utara tahu bahwa reformasi pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan warganya. Tetapi reformasi dan revolusi kediktatoran tidak pernah berakhir dengan baik. Menurut kalian, benarkah rezim Korut akan runtuh tanpa adanya perubahan?